Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Siapapun Anda yang menyimak video ini, saya doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh total, terbebas dari asam lambung yang sudah lama Anda derita. Oke saudaraku, masih bersama Hobi Mas DJ dan masih membahas asam lambung. Kali ini saya akan memberi tips. Ini cara-cara sepele tapi sangat menunjang untuk kesembuhan kita semua. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan jangan lupa di like videonya supaya channel ini terus berkembang, dan doakan terus, pokoknya saya minta terus semoga channel ini berkembang, berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk hal-hal sepele ini ya, kadang-kadang kita merasa kita makan pantangan tidak, terus kita jalan sore sudah mulai rutin, terus pola tidurnya, pola istirahatnya semua sudah dijaga, tapi kok tetap saja tidak sembuh-sembuh, kok sensasi itu tetap saja datang. Nah, ini saya akan memberi tipsnya supaya rasa cemas Anda tidak selalu datang dan Anda akan lekas sembuh. Nah, jadi pertama, hiburlah diri Anda. Nah, bagaimanapun caranya, apa yang Anda sukai, lakukan itu. Saya kasih contoh, biasanya kalau saya dulu ya, untuk menghibur diri, itu saya senang mendengarkan musik. Saya setiap hari itu dengan bekerja, saya memakai headset atau memakai salon yang kecil, itu untuk mendengarkan musik dengan cara perlahan. Itu akan sangat mengalihkan pikiran kita. Terus, selalu alihkan pikiran ketika cemas datang. Jangan biarkan diri Anda itu dalam keadaan diam agak lama. Nah, jadi ketika kita diam duduk, jangan biarkan agak terlalu lama. Cepat Anda melakukan aktivitas apa misal, contoh ya, lagi diam-diam, ngapa habis kerja, apa gimana, apa capek, apa habis makan, begah, cek HP lah, apa di channel Hobi Mas DJ, apa sudah ada video baru apa belum. Jadi itu akan sangat mengalihkan pikiran. Tonton video lucu. Kalau Anda ingin melakukan aktivitas yang lain mungkin agak susah, mungkin karena keadaan badan masih agak terlalu lemah, tonton video lucu. Itu tips yang sangat ampuh juga itu. Jadi ketika Anda menonton video lucu, sudah pernah juga saya bilang, ketika Anda merasa senang, Anda merasa happy, asam lambung akan cepat netral. Tidak percaya, silahkan dicoba. Nah, ketika Anda sudah mulai bisa tertawa, minimal senyum lah, itu agak melupakan cemas kita, anxiety kita agak pergi. Nah, kemudian bagi Anda yang mungkin agama muslim, senang mendengarkan ceramah, carilah ceramah yang lucu. Jadi kita sudah bisa terhibur, kita bisa tertawa, kita dapat ilmu. Nah, atau simak video dari Hobi Mas DJ yang kira-kira membuat Anda menjadi tenang. Itu bisa untuk mengalihkan pikiran. Dan hindarilah menonton atau menyimak video atau berita-berita yang membuat kita itu tambah cemas, yang membuat kita itu takut. Nah, ini sangat sering terjadi kepada penderita asam lambung. Nah, ketika sudah mulai sembuh, kan sudah pernah saya bilang di video saya sebelumnya, kita itu akan merasa terbawa perasaan kita. Kita akan cepat baper kalau kita melihat sesuatu itu yang memang membuat perasaan kita tidak nyaman. Kita akan terbawa dengan situasi itu. Dan seolah-olah itu nanti kalau terjadi sama kita bagaimana? Sedangkan itu kan cuma di video, itu entah beritanya juga entah di mana, tapi kok Anda takut? Aneh ya? Makanya jangan ditonton hal seperti itu. Dihindari berita-berita yang negatif-negatif, itu dihindari dulu. Nah, lebih baik Anda menyimak video-video lucu yang kira-kira bisa menghibur diri. Bagusnya lagi, ketika Anda yang sudah rutin jalan sore, Anda mulai senang dengan jalan sore itu. Anda bisa banyak melihat alam sekitar Anda, atau bertemu dengan tetangga atau dengan kawan Anda. Itu akan membuat Anda lebih nyaman, lebih rileks. Nah, ketika sudah jalan sorenya juga sudah rutin, Anda merasa senang, merasa terhibur dengan kegiatan Anda itu sebuah solusi yang sangat bagus. Nah, terus itu masalah di anxiety ya, saudaraku. Itu masalah untuk di batin atau di pikiran. Nah, ini masalah di fisik. Nah, jadi untuk yang masalah di fisik, ya sudah pernah juga saya bilang, bagian-bagian organ kita yang memang sedang luka di dalam lambung kita atau di katup esofagus kita,
itu bagaimana caranya supaya katup esofagus ini tidak terkena cairan asam lambung. Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang kita tidak makan pantangan, kita sudah melakukan 3P, tapi tetap saja sensasi itu lama berkurang, lama dia reda. Itu karena katup esofagus kita juga terlalu sering terkena cairan asam lambung. Sudah mulai mengencang, terkena cairan lagi, agak mengendur lagi. Terus sudah kita lakukan terapi-terapi, agak mengencang lagi, terkena cairan lagi, agak mengendur lagi. Ya kapan terus ini mau kenceng ini? Nah, jadi tips ampuhnya, hindari berbaring. Jadi ketika Anda istirahat, Anda ketika nyantai, itu tetaplah posisinya tegak seperti ini. Mau duduk atau berdiri, itu terserah apa, sambil menyender. Yang penting jangan berbaring. Ketika kita main handphone, itu sambil berbaring, sambil tengkurap, posisi dada ini di bawah, sambil mainan HP. Itu sangat mengganggu katup esofagus karena cairan asam lambung akan mengenai katup esofagus seperti kita berbaring. Nah, sedangkan tidur saja saya sarankan setengah duduk. Lah kok waktu tidak tidur Anda kok malah berbaring? Ya terkena cairan asam lambung. Nah, hasil dari Anda tidur setengah duduk ini akan percuma. Masuk akal nggak kira-kira? Jadi kita itu untuk menangani hari-hari kita supaya kita juga cepat sembuh, hal-hal yang dapat menunjang kita sembuh itu ya yang simpel-simpel saja, yang logika. Kita pikir, oh ya seharusnya kita begini, orang tidur saja suruh setengah duduk, kok saya malah berbaring. Sudah disarankan tidurnya setengah duduk, nggak tidur kok malah berbaring, malah telungkup. Ya percuma, katupnya juga tetap terkena cairan, dan itu akan membuat tidak nyaman. Kalau tidak percaya, buktikan. Saya sudah beberapa kali kambuh gara-gara berbaring. Pedih sudah mulai agak hilang. Saya belum tahu cara-caranya. Saya berbaring, main handphone. Begitu duduk 2-3 jam, dari saya setelah berbaring kok pedih lagi, kok tidak nyaman lagi. Nah, setelah saya teliti-teliti, ternyata berbaringlah penyebabnya. Dan saya kambuh gara-gara berbaring itu banyak ya, saudaraku. Tidak 1 atau 2 kali, mungkin lebih kalau 6-7 kali lebih. Nah, makanya saya teliti sendiri. Oh, penyebabnya saya kebanyakan berbaring. Bagi Anda yang sedang mengalami nyeri dada, kadang tembus sampai belakang seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, itu ketika Anda menjaga katup esofagus Anda supaya tidak selalu terkena cairan asam lambung dengan Anda itu tidak berbaring, Anda selalu posisi tegap, itu akan cepat sekali mereda. Buktikan, kalau tidak percaya buktikan sendiri. Saya dulu lama berbulan-bulan nyeri itu tidak hilang-hilang, dan saya menerapkan yang sudah saya share ini. Alhamdulillah tidak lama terus cepat sekali berkurangnya. Jalan sore saya sudah rutin, terus saya terus menjaga supaya katup esofagus saya tidak terkena cairan asam lambung. Nah, ini sangat membantu sekali untuk penyembuhan. Apalagi memang lagi nyeri-nyeri dada, ini cepat sekali, insya Allah lekas membaik. Nah, terus ketika Anda sudah bisa mengendalikan cemas Anda sudah melakukan hal yang membuat Anda senang, yang membuat Anda santai, membuat Anda nyaman, Anda juga terus merawat lambung Anda dengan baik, 3P-nya juga sudah Anda jalankan, jalan sorenya juga sudah mulai rutin, apa-apa yang saya sarankan Anda sudah bisa Anda lakukan, insya Allah cepat sembuhnya. Nah, saya sangat berharap, makanya saya meng-share video seperti ini. Anda itu harus lebih cepat sembuh daripada saya. Jangan lama-lama. Saya dulu lama bertahun-tahun. Nah, itu sangat mengganggu aktivitas. Sakit seperti ini sudah pernah juga saya bilang. Kita sakit bener, masuk rumah sakit, dirawat sampai berbulan-bulan juga tidak. Kita aktivitas juga tidak bisa normal. Sangat terganggu, tidak enak sekali. Nah, jadi terus ikuti channel Hobi Mas DJ, pahami videonya, diulang bila perlu supaya paham. Pastikan dalam posisi santai untuk menyimaknya supaya Anda itu paham. Oh, ini yang dikatakan Mas DJ itu ini. Contoh yang dilakukan Mas DJ ini. Terus yang cocok untuk saya itu ya ini.
Sama. Contohnya saya menyarankan mendengarkan musik, tapi Anda sukanya dengan bermain dengan hewan peliharaan, apa dengan sanak saudara Anda, ya monggo. Yang jelas lakukan apa yang sudah saya sarankan. Saya memberi contoh itu kan secara garis besar. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, sesuaikan dengan kehidupan Anda masing-masing. Jika Anda tidak senang musik, Anda senang mengaji, mengajilah. Dengarkan suara mengaji. Itu juga akan membuat Anda nyaman. Jika Anda yang mungkin non-muslim, ya dengarkan apa-apa yang ceramah yang menurut Anda itu enak di agama Anda. Anda bisa terhibur, Anda bisa senang. Nah, gitu ya caranya ya saudaraku. Tidak usahlah kita itu terlalu murung. Ah, sakit ini kok nggak sembuh-sembuh. Aduh, sudah banyak yang sembuh kok saya belum. Wah, itu nanti anxiety atau rasa cemas yang berlebihan kepada Anda itu terus datang. Ketika Anda sudah cemas juga terus, makan juga tambah tidak enak, aktivitas juga tidak enak. Kita mau kemana-mana juga kita merasa tidak nyaman. Jadi kalau rasa cemas kita itu datang, kita mau dimanapun, kita tetap merasa sendiri. Pikiran kita kemana-mana, kita tidak fokus, kita tuh lagi di mana, lagi ngapa, kita tidak merasakan seperti itu. Yang ada itu hanya mengambang seperti melayang, tidak sadar, kerja juga tidak fokus. Apa yang kita lihat, yang kita kerjakan itu seperti tidak nyata, kok rasanya aneh. Ya karena pikiran kita itu terbawa cemas. Kita selalu merasakan yang tidak nyaman di bagian lambung atau bagian dada. Ya itu wajar sebetulnya. Kalau kita paham, itu jangan lagi cemas lah. Saya dulu juga seperti itu. Nah, ketika Anda juga sudah tahu, banyak juga yang mengalaminya, Anda tidak akan cemas lagi. Oh, ternyata banyak yang mengalami, bukan hanya saya. Nah, jadi jangan cemas. Tidak perlu kita tuh memikirkan apa yang tidak perlu kita pikir. Buat happy. Simple dan sepele, tapi kalau kita tidak tahu, itulah gunanya Anda mensubscribe channel Hobi Mas DJ, supaya Anda terus mendapatkan tips-tips simple, tips-tips deso untuk menunjang kesembuhan Anda. Dan insya Allah Anda sembuh. Oke saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh total, tidak kambuh-kambuh. Anda bisa beraktivitas secara normal. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.